لعلكم تفلحون لا إله إلا الله لا موجود إلا الله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم سيد الشيخ النووي usulim wa pulu'im wa silsilatim wa na'iman wa syama'ili summa ila jami'alil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bahriha khususun abana wa umatana wa jidadana wa jaddatana wa masyayikhana wa satidatana wa satidatana Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' marhum wa lilumul jannah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit terus kita doakan, insyaallah lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an ajilan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi lana amin Allahumma astajib Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid darain Rabbana zidna ilman warzuqna fahaman Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram
Amin. Ya, pantesan. Faslun, satu pasal bi mufsidati salat, bab mufsidat, hal-hal yang merusak as-salatu salat. Tabdulus salatu, menjadi batal salat, biya arba'asyrata khislatan, dengan 14 perkara. Bil hadasi, satu dengan sebab hadas, wabi wuqu'in najasati, kedua dengan sebab terjatuhnya najis, ilam tulqohalan, jika tidak dihilangkan waktu itu, min ghairi hamlin, tanpa membawa. Wan kisyaful aurati, dan terbuka aurat, ilam tustarhalan, jika tidak ditutup dengan segera. Wanutku biharfaini, berbicara dengan 2 huruf, au harfin, atau 1 huruf, mufhamin, yang dipahami, amdan, secara sengaja. Wabil mufatiri amdan, dan dengan mufatiri, hal-hal yang membatalkan puasa, amdan, secara sengaja. Wal aklul kathiru, makan yang banyak, nasian, dalam kondisi lupa. Wasalasi harokatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan berturut-turut, walau sahwan, meskipun lupa. Wal wasbatil fahisyati, dan loncatan yang rusak. Segitu saja dulu Pak. Kita akan 1, 2, 3, 4 kalau cukup waktunya. Wa khamisuha, ya. Sekarang khamisuha. Wa khamisuha, kelima, hal-hal yang merusak bagi musolli, bil mufattir, ailis-shaimi amdan litala'ubihi, wal mufattiru bi fathil fa'i wa kasri ta'i, yaitu dengan memfathahkan huruf fa, mufattir, dan mengkasrohkan huruf ta, ya, mufattir, jadi bukan muftir. Bil mufattir, yang merusak sholat bagi musolli adalah mufattir, ailis shaimi, amdan, secara sengaja. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu Pak, ya, sama halnya dengan hal-hal yang mampu membatalkan sholat gitu. Jadi seluruh yang membatalkan puasa, jika dilakukan dalam sholat, juga mampu merusak sholat, membatalkan sholat. Amdan, secara sengaja, litala'ubihi, sebab bermain-main. Wal mufattir, sedangkan mufattir bifathil fa'i, dengan mempatahkan huruf wa kasri ta'i, dan mengkasrohkan huruf ta, ma'atasdidihi, dengan mentasdidkan, ya, mufattir. Nah, begitu. Maknahu, artinya mufattir di sini adalah al-mufsidu, perkara yang merusak, alas shaim, bagi terhadap orang yang berpuasa, saumahu, yang mampu merusak puasanya. Ka'an adkhala udan au nahwahu, seperti memasukkan ud. Ud itu sebatang kayu atau jari, gitu Pak, ya, wa nahwuhu, atau selainnya, gitu. Adkhala udan au fi famihi, ngalebetkeun, kan batal puasa Pak, ya. Jadi membatalkan puasa, ya, masuknya sesuatu ke dalam Pak? Ya, ke dalam lubang, fi famihi, di mulutnya, audunihi, atau memasukkan ke ke telinganya, ya, karena itu hal-hal yang membatalkan puasa. Sama halnya juga itu mampu membatalkan sholat jika dilakukan bagi seorang musolli dalam sholatnya, maka sholatnya akan menjadi rusak. Auduburihi,
ya, atau duburnya, in wasala li jaufihi, jika benda yang masuk tersebut masuk ke dalam perutnya, walau bila harokati pamihi, meskipun dia tidak menggerakkan mulutnya, tetap batal. Li annal harokata wahdaha fi'lun yubdilu kathiruhu, karena bergerak banyak di dalam sholat itu mampu merusak sholat. Walhasil, kesimpulannya, anna kullama abtala saum, segala sesuatu yang membatalkan puasa abtala salat, sama itu juga mampu membatalkan salat, illal kathiru sahwan, kecuali makan yang banyak sahwan karena lupa. Nah, ya, fayubdiluha dunahu, tentu maka mampu membatalkannya, dunahu, selain saum. Bapak makan banyak, sedang saum nih, lupa tuang seur, batal tuh Pak. Bapak sedang sholat, sedang saum, ya sedang saum, kemudian makan, ya, lupa. Ya batal tidak apa karena lupa. Lagi Bapak masih bingung ya. Bapak sedang puasa nih, sugan teh ente saum, Bapak teh makan wes tak kebek. Pas sudah seep, alah ieu teh geuningan keur saum, batal teh saumna. Ente batal karena Bapak lupa. Beda dengan sholat, meskipun kondisinya lupa tetap mampu membatalkan. Bisa dipahami Pak? Untuk kami diri gitu, bahkan ya benda ini. Jadi begini, ini dan kecuali di sini ya, kecuali al aklul kasiru, makan yang banyak. Bapak nuju netepan gitunya ngahekak Bapak makan, batal tidak sholatnya? Ya batal meskipun dia dalam kondisi lupa. Bisa dipahami Pak? Nah, itu bedanya antara saum, makan, lupa, itu tidak membatalkan saum, tapi makan banyak meskipun lupa mampu merusak sholat. Kenapa? Nah, di sini dikatakan wal farqu anna laihatun mudzakkara fa kana taksiru fi asyaddu bi khilafiha. Karena makan yang banyak sedang sholat itu perkara yang mesti akan diingat Pak. Oh saya kan sedang sholat, beda dengan saum, karena posisinya hanya dia menahan lapar. Bisa dipahami Pak? Juga di sini berbeda. Wa anna hadzatu af'alin mandumah. Kenapa makan yang banyak karena lupa juga mampu merusak sholat? Karena di dalam sholat itu ada rangkaian gerakan-gerakan yang berurutan. Sedangkan bergerak banyak itu mampu memutus rangkaian sholat. Bihilapi berbeda. Fa innahu kapun anahwi to'am. Kenapa lupa makan? Dia sedang berpuasa, tidak membatalkan puasa karena nahwi to'am, dia hanya sebatas menahan diri tidak makan dan tidak minum. Jadi begitu Pak. Jadi meskipun lupa nih dalam kondisi sholat makan yang banyak tetap mampu merusak sholat. Berbeda dengan kondisi sedang saum, meskipun dalam kondisi lupa dia makan, maka tidak batal saumnya. Gitu. Karena kenapa? Yang menjadi elat di sini annaha dzatun af'alun mandumah, karena sholat itu terdiri rangkaian-rangkaian, aturan-aturan ataupun gerakan-gerakan yang mampu jika makan mampu memutuskan rangkaian dan gerakan-gerakan sholat. Gitu. Itu saja kenapa menjadi batal meskipun dalam kondisi lupa. Gitu. Bisa dipahami Pak? Ini ada rata-rata makan yang banyak. Jadi kan makan sedikit nggak batal gitu. Makan sedikit
Tidak makan yang banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Kenapa dikatakan makan apa Pak? Banyak. Contoh mungkin kalau makan sedikit Pak. Contoh ada apa Pak? Ya ada sisa-sisa makanan. Batal juga itu kan? Apanya? Batal itu. Mampu membatalkan saum nggak kira-kira? Enggak. Ini sholat pertanyaan. Enggak kan ini kan kita lagi ngebahas masalahnya lagi membahas apa sesuatu yang merusak sholat ini adalah sesuatu yang apa yang membatalkan puasa juga sama halnya dengan yang merusak sholat. Jadi sekiranya memang makanan yang kecil sisa ini apa Pak? Ya terpaksa makan. Kalau sekiranya memang membatalkan puasa, ya batal pula. Karena segala sesuatu yang membatalkan puasa jika dilakukan dalam kondisi sholat, maka dia juga mampu membatalkan sholat, kecuali makan yang banyak gitu Pak. Bisa dipahami. Karena makan yang banyak itu akan apa Pak? Akan ada gerakan-gerakan yang melebihi sehingga mampu memutus rangkaian-rangkaian sholat. Jadi kata kuncinya, satu makan banyak, dua ada rangkaian kegiatan di dalam sholat itu. Iya, karena kalau makan banyak mampu memutus gerakan-gerakan sholat. Ya itu. Jadi bisa dikategorikan apa? Merusak sholat atau batal sholatnya. Berbeda kalau karena lupa dalam kondisi puasa. Karena tidak ada rangkaian gerakan-gerakan. Karena dia hanya menahan apa? Diri tidak makan dan tidak minum saja. Itu mungkin Pak kaitannya dengan hal-hal makan yang banyak. Ya pasti dikategorikan makan banyak dengan makan yang sedikit gitu Pak ya. Nah itu. Berarti kalau yang tadi bisa makanan batal juga ya? Apa? Yang bisa makanan tadi batal. Kalau sholatnya batal ya, walaupun lupa atau tidak sadar ketahuan gitu. Yang sedikit yang sisa makanan di gigi gitu. Ya, dengan sengaja. Tidak sengaja. Gitu ya. Kalau jika dia tahu tentang keharaman tersebut, mampu merusak sholat, maka akan menjadi rusak pula apanya? Sholatnya. Makanya kenapa Pak? Maaf. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik pahalanya dibanding dengan 70 rakaat bersiwak. Nah, ini pentingnya siwak Pak. Gitu. Jadi siwak itu bukan, kan kita kadang-kadang untuk kecanggihan sekarang kadang-kadang memaknai siwak pasta dengan apa Pak? Itu hanya sebatas pasta saja, itu kapan saja bisa dilakukan, tapi yang menjadi bagian dari yang menjadi bagian kesunahannya itu adalah apa Pak? Siwak. Sehingga memang bersiwak ini bersiwak ini karena sungguh sangat kan laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli sholatin. Jika toh dia lupa sebelum sholat dia bersiwak, sedang sholat bersiwak juga dianjurkan Pak. Sebetulnya karena kenapa? Dahsyatnya perintah apa? Siwak jika tidak memberatkan. Makanya siwak itu kan sudah dibagi dulu sama Pak Abdul Hakim ya. Sudah habis Pak belum? Sudah habis. Kalau sudah habis nanti dibagi lagi sama. Gitu ya. Udah habis katanya. Gitu. Jadi la amartahum bisiwaki inda kulli sholatin gitu Pak ya. Jadi kedua di dalam kitab Fathul Mu'in Pak, di antara dahsyatnya bersiwak, jika dia senantiasa bersiwak sebelum tidur atau kapan saja keluar masjid atau keluar rumah, akan memudahkan keluarnya roh dari jasad. Akan memudahkan keluarnya Pak roh dari apa? Jasad. Jadi artinya akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Subhanallah. Iya akan ya di antara itu. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan seperti itu. Dalam kitab Fathul Qorib juga sama. Gitu. Jadi akan ini bersiwak. Punya saya Pak Abdul Hakim ini udah kecil gini ini aduh. Gitu Pak siang apa. Tuh punya saya udah kecil nih Pak. Ini nanti minggu depan dibagi lagi sama Pak Abdul Hakim. Gitu ya. Itu bisiwak. Kemudian Pak maaf, kalaupun toh tidak ada siwak sebatang kayu, boleh bersiwak dengan kain, dengan ujung kain Pak, boleh. Tapi afdolnya dengan apa? Dengan siwak. Dengan apa ya? Dengan sebatang kayu. Serius Pak. Ya. Ini siwak itu bukan sebatang kayu Pak.
betul. Dan kita buktikan, ambil kayu atau apa aja, atau jari kita, ada kain, ini mulut cium, pasti bau jenggot. Ya. Ini mau 2 jam begini nggak akan bau. Ya. Tinggal aja. Ya, jadi ya benar, beda. Lain gitu. Ya. Ini beberapa jam dicium nggak ada bau, aja. Belum ajib ini. Ya. Dulu kalau begini, coba dicium bau jenggot pasti. Ya, betul. Iya, makanya afdolnya bersiwak itu dengan sebatang kayu. Meskipun kalaupun tidak punya siwak, tidak mengapa bersiwak dengan apa-apa seujung. Cuma akan ya ada sisa-sisanya. Makanya kalau melihat kepada keafdolan, ya itu dengan sebatang kayu udan gitu Pak ya. Pohon siwak ya. Ya, pohon apa Pak? Pakin pohon apa kira-kira tuh? Iya, itu diantaranya. Itulah, itu ya. Nah itu. Jadi bagaimanapun juga tetap Pak sisa-sisa makanan sebisa mungkin ditahan. Gitu ya, sebisa mungkin apa Pak? Ditahan. Bagaimana kalau dikeluarkan? Ya, akan lebih afdal dikeluarkan. Karena kalau ditelan mampu membatalkan puasa. Jika hal itu mampu membatalkan puasa, tentu juga mampu merusak apa? Sholat tentu dengan aturan. Dengan aturan dikeluarkan juga boleh sebetulnya tidak menjadi masalah. Dan lebih baik dikeluarkan daripada ditelan. Gitu Pak, itu sisa-sisa makanan. Apa? Meskipun dalam keadaan apa? Lupa. Ya tentu kalau dalam keadaan lupa tidak menjadi batal karena makannya bukan makan banyak. Bisa dipahami Pak, karena makannya makan sedikit. Karena kalau makan sedikit kan tidak merusak rangkaian apa? Rangkaian sholat. Yang menjadi batal itu meskipun dalam kondisi adalah makan yang banyak, yang akan memutus dari gerakan-gerakan sholat. Nah, itu. Nah, sekarang akan dibahas tentang al-aklul kasir ya. Bisa dipahami Pak? Ya. Wasadi suha. Nah itu kaitannya dengan apa? Dengan siwak Pak ya. Maka dianjurkan untuk apa? Bersiwak. Bersiwak itu ludah sebelum bersiwak afdolnya ditelan dulu Pak. Ya, jadi ludah sebelum bersiwak. Jadi sebelum bersiwak itu menelan dulu apa Pak? Menelan dulu lidah, itu afdol. Wasadi suha keenam, al-aklul kathiru nasyan. Al-aklul kathiru nasyan. Yang merusak bagi musalli, merusak apa? Salat bagi musalli, al-aklul kathiru nasyan. Ya, makan al-kathir yang banyak nasyan. Kondisi dalam keadaan lupa sedang sholat makan banyak, ayah jengkol, ayah tahu, ayah asin ngahekak kayak gitu Pak ya. Mesti ya. Intinya tadi Pak mampu apa? Memutuskan rangkaian atau kan gerakan-gerakan sholat meskipun dalam kondisi lupa tetap mampu membatalkan sholat. Lis sholati wajahilan ma'duran, atau makan yang banyak juga bisa menjadi ruksak bagi seorang musalli gitu, jahilan ma'duran, orang bodoh yang dima'zurkan. Bagaimana orang yang bodoh yang dima'zurkan? Artinya dima'zurkan ini ya diizinkan gitu Pak. Ada apa bodoh tapi diizinkan. Kemarin sudah dibahas ya, jahilan ma'duran atau jahilan ghairu ma'dur gitu Pak ya. Bi an qaraba ilmuhu bil Islam. Yang pertama yang diizinkan itu adalah jahilan ma'duran, itu dia gitu ya baru masuk apa? Islam. Nah, maka disebutnya apa? Mu'alaf gitu Pak ya. Meskipun dia jahilan ma'duran al-aqlu nasyan, tetap rusak salatnya Pak. Au nasya'a ba'idan anil ulama'i, atau dia jauh dari apa? Dari ulama. Kemarin sudah dibahas. Au mukrohan, au mukrohan, atau dipaksa sedang sholat, dipaksa apa? Dipaksa makan. Amma idza kana qalilan, nah di sini Pak tadi dibahas ya. Amma idza kana qalilan, jika makannya itu sedikit, nasyan li sholat, dia lupa. Nasyan dia lupa li sholati, dalam kondisi sholat, au jahilan,
atau dia memang bodoh, tahrimi dalika, akan keharaman tersebut, falatab dulu sholatuhu. Nah, Pak di sini disampaikan, maka tidak mengapa, artinya tidak menjadi batal sholatnya, karena dia disebutnya adalah jahilan ma'dur. Nah, jahilan ma'dur itu adalah, tapi kalau dia tahu akan keharamannya, bahwasanya menelan makanan itu adalah mampu membatalkan puasa, sedangkan perkara yang membatalkan puasa itu adalah mampu membatalkan sholat, maka tetap juga kondisinya akan menjadi batal. Gitu, bisa dipahami Pak? Fala tabdulu sholatuhu, maka tidak menjadi batal sholatnya. Bi khilafil mukrah, berbeda dengan orang yang dipaksa makan. Pas sedang sholat gitu Pak ya, dipaksa apa? Dipaksa makan. Fatabdulu sholatuhu, maka tetap meskipun kondisi dia dipaksa untuk makan oleh orang lain mungkin Pak ya, dipaksa dia sedang sholat, dipaksa makan, tetap tabdulu sholatu, menjadi batal. Kenapa menjadi batal? Meskipun dia apa-apa, dia sadar dia sedang sholat, dipaksa untuk apa? Makan, tetap rusak sholatnya, karena mampu merusak gerakan-gerakan sholat. Linudratil ikrah biha, meskipun itu memang hal seperti itu langka terjadi. Pernah nggak Pak terjadi kira-kira seseorang sedang sholat kemudian dipaksa makan? Ada. Pernah Pak? Pernah terjadi oleh anak kecil. Anak kecil disuapin. Ya, jarang, meski memang betul kan pertanyaannya, apakah pernah terjadi? Pernah mungkin terjadi, cuma kondisinya jarang gitu saja. Yang luar biasanya kok sampai seperti ini gitu. Ya. Ya, berarti ini antisipasi hukumnya sungguh sangat luar biasa. Sehingga memang rangkaian-rangkaian sholat itu jangan sama sekali terputus dengan kegiatan-kegiatan, karena jika hal itu terjadi mampu merusak sholat gitu. Jadi dengan kata tidak menjadi batal karena sesuatu alasan yang dibenarkan. Tidak menjadi batal Dengan alasan yang dibenarkan. Misalnya contoh tadi yang saya uraikan, salah satu diantaranya yang sakit, yang berbaring, yang tidak bisa bangun. ya, betul dipaksa. Bisa makanan, Betul. dengan minum, tapi pasti Ya, atau memang mungkin bisa saja tadi Pak, orang yang sakit ya, dia sedang sholat, kemudian dipaksa apa Pak? Makan. Ya, mungkin ya tetap saja menjadi apa Pak? Ya batal sholatnya. Gitu. Ya memang betul Pak, seperti begitu ya. Nah, itu. Kalau kan keadaan di rumah sakit atau lagi sholat diinfus, Ya. itu boleh. Diinfus, apakah sedang sholat apa-apa? Ya mungkin ada elat tersendiri ya kalau kondisi sakit. Diinfus membatalkan puasa tidak Pak? Tidak ada gerakan diam aja. Nggak, diinfus membatalkan puasa tidak? tidak. Hampir rata-rata orang diinfus puasa nggak masalahnya. Iya kan, nama patos-patos diinfus upami untuk saum gitu kan ya. Ada nggak orang yang diimpus berpuasa? Nggak ada. Matakna dia diimpus, oke, berarti dia tidak berpuasa. Mungkin karena kalau dia sholat sedang kemudian dalam kondisi apa? Diimpus karena ada elat. Oh, dia tidak mengapa. Gitu, karena kondisinya ada elat, yaitu dalam keadaan apa? Marid. Apakah kondisi infusan disamakan dengan kondisi dia makan? Pertanyaannya itu tadi Pak. Apanya? Iya, masalahnya tadi kan sehingga menjadi luas pemahamannya. Apakah diimpus ini membatalkan puasa? Tidak. Ya tidak puasa. Tidak, nanti yang ditanyakan mungkin betul. Iya. Kalau pengertian sholat, kan sholat itu berdiri, tidak bisa berdiri, berbaring, tidak bisa berbaring, duduk, berbaring, dan sama sekali tidak bisa, kan hanya
menjadikan makanan. Ya, betul. Nah, ya, jadi begini kan yang menjadi elatnya itu jika memang elatnya ini disandarkan kepada hal yang merusak sholat itu dengan sama halnya dengan yang membatalkan puasa. Jika memang diimpus itu dikategorikan mampu membatalkan saum, berarti sama halnya jika hal itu dilakukan bagi musolli yang sedang diimpus, maka kondisinya sholatnya pun juga akan menjadi rusak jika memang disanadkan kepada yang nomor 5 tersebut. Tapi kan hampir rata-rata, apakah seorang orang yang diimpus itu dia berpuasa ataupun tidak? Ya, hampir rata-rata tidak, maka menjadi elat. Bisa saja mungkin tidak menjadi rusak sholatnya, karena kenapa? Tidak disandarkan kepada bil mufatir di sini. Nah, itu bisa dipahami, Pak. Gitu. Iya, karena apa? Ada elat, kan dia menjadi elat tidak berpuasa, Pak. Ya, itu masalahnya itu. Kalau memang ya disanadkan kepada keterangan bil mufatir. Kalau donor darah batal puasa. Donor darah sama dengan bekam nggak? Tidak puasa, mengeluarkan darah. Kalau bekam darah kotor, kalau donor darah bersih. Jadi sedang sholat gitu Pak ya, donor darah gitu. Puasa. Oh, sedang puasa. Jadi donor darah merusak. Batal nggak puasanya? Tidak. Tidak masuk kembali ke pernyataan tadi. Kalau itu tidak membatalkan, berarti kan merusak gerakan sholat. Kalau donor darah. Ya, donor darah kalau di dalam sholat, jika hal itu mampu merusak gerakan dan memutus gerakan-gerakan sholat, maka akan menjadi rusak sholatnya. Tapi kalau dalam kondisi saum, kemudian dia kondisi darah memasukkan, mengeluarkan, ya tentu tidak mengapa. Iya. Apalagi Pak? ada cukup ya. Wa qawlu al-aqlu qala al-bisma al-aqlu bidomaten al-ukul. Wa qala al-ukul qala fil misbah, sebagaimana dalam kitab misbah, wal ukul bidomaten dengan mendomahkan dengan mendomahkan dua domah, bidomatain dengan dua mendomahkan, ukul wa iskanusani, dan menetapkan yang kedua litakhfifi al ma'kul, litakhfif untuk meringankan al ma'kul, artinya yang dimakan. Itu ini bahasan tentang al ukul itu makan ya. Jadi aklani ukulun, jadi sudah ukul udah kasir lagi Pak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau yang disebutkan jamaknya udah pakai kasir, berarti makana suur pisan gitunya. Berlebihan. Cukup Pak? Ya, kita wasabiuha yang ke-7, yang merusak bagi musolli. Bithalati harokatin mutawaliyatin. Yang merusak sholat selanjutnya adalah salasu harokatin mutawaliyatin, 3 kali bergerak, 3 kali gerakan secara berturut-turut. Ini lagi ya. Ayakinan walau bi'adain muta'addidah. Ya, yakinan hal itu dilakukan secara yakin. Dia bergerak secara berturut-turut, 3 kali gerakan. Gitu. Walau bi'adain muta'adidah, meskipun dengan gerakan yang berbeda, rusak pas sholatnya kalau berturut-turut. Gitu. Ka'an harokarosahu wa yadaihi, sebagaimana jika dia menggerakkan kepalanya, wa yadaihi, dan kedua tangannya. Wa dhahabur rajul wa auduha ya'uddu marrataini mutlaqan, dia melangkahkan kakinya kemudian kembali lagi. Ba'da yu'addu marratain, itu dihitung 2 kali mutlaqan, secara mutlak. Jadi contoh pas sedang sholat,
Nah, rusak pas sholat mutawaliyah 3 kali bergerak, rusak sholatnya. Ya, tapi tadi salah suharokatin mutawaliyah 3 kali gerakan secara berturut-turut. Tentu kalau tidak berturut-turut mah 3 kali gerakan. Contoh, keren heula gitu Pak ya. Fatihah heula langsung Bapak. Nah, ini dihitung 1. Tapi kalau mutawaliyah bergerak. Atau dhahabur rajul wa uduha yu'adu marratain. Kadepa? 1 langkah kaki dihitung 1 kali gerakan. Meskipun dia nyambung ataupun tidak dihitung 1 gerakan. Meskipun dia kembali dihitung menjadi 2 kali gerakan. Jadi 1 kali langkah ini disebut dengan 1 kali gerakan. Nah, jadi begini Pak, 2. Berarti dia kalau mundur lagi berjadi 4, batal sholatnya Pak. Apalagi punten tuh 2 jauh gitu Pak, 5 dek mesiano diharap. Gitu. Ya, jadi 1 kali gerakan yu'adu 2 kali gerakan itu dihitung jadi 2 kali apa? Ya 2 kali gerakan, batal sholatnya. Kalau gerakan apa? Gerakan kaki. Beda nanti di sini dibahas dengan gerakan tangan. Kalau gerakan tangan itu dijulurkan kemudian ke sini itu menjadi 1 kali gerakan. Kalau kaki 1 langkah itu dihitung 1 kali gerakan. Dia kembali ke tempat menjadi apa? 2 kali gerakan. Gitu. Kalau setelah sujud, Ya. dari sujud dan berdiri. Kalau berdiri kadang-kadang kita kan goyang Pak. Tangan. Kaki. Oh, kaki. Kadang-kadang menyembahkan yang pas lagi gitu. Ya. Gerak gitu Pak ya. Ya dari sujud ke berdiri. Betul. Salah suharokatin 3 kali gerakan secara berturut. Iya, makanya geraknya kaki itu jangan lebih dari 3 kali gerakan. Contoh, mau berdiri kan? Iya, betul. Allahu Akbar. Bapak tekikian gitu kan? Nah, 3 kali ya. Yakin itu sebetulnya mah cuma Enggak, ini contoh yang meruksak. Ini kan contohnya contoh yang meruksak, Pak ya. Nah, jika memang menggeserkan hanya dengan gerakan 1 kali gerakan tidak menjadi soal. Justru di sini, jadi pergerakan kaki lebih dari 3 kali gerakan, 1 kali gerakan ini sudah dihitung 1 gitu, Pak. Bisa dipahami. Gitu. Ini kan saya tadi mencontohkan yang meruksak gitu. Ya. Kan ada yang batal dia keluar. Tuh. Saya mau di situ sih, aku begini. Toh. Kan baru. Terus berapa kali ya? Baru berapa lama? Saya mau di situ kan masih lama nih. Ya. Berapa lama saya biar dia tidak batal bergerak lagi sana itu? Oh gitu. Berhentinya berapa Ya. lama? Ya. Pertanyaannya gitu. Kalau dikategorikan jeda tumanina bisa dipahami Pak. Nah, jadi karena di dalam sholat itu kan ada saktah, ada tumanina. Nah, berarti jaraknya adalah jeda tumanina. Itu sudah memberhentikan dari 1 gerakan kepada gerakan yang lain. Bisa dipahami? Iya, berarti tidak batal dengan posisi apa? Jadi sudah dihitung kategori apa Pak? Sudah berbeda lagi, berarti sudah 1-2 lagi, bukan 1-2-3-4 gerakan jedanya. Ya. Bukan gerakan yang disengaja. Ya. Kalau gerakan yang tidak disengaja batal tidak. Misalnya ke sholat kadupa. Ada leo, ada berani. Itu ya. Itu kan tidak sengaja, Ustaz. Batal apa tidak? Ya, betul ya. Sebetulnya mah ya betul. Ini pertanyaan menapa jawabannya ini ada apa nih? Walau sahwan sawaun kana amdan au sahwan. Ini sini ada sebetulnya mah. Jadi nanti referensinya ke sini saja dulu ya jawabannya. Jadi biar ini pada kondisi walau sahwan nanti akan dibahas gitu. Jadi begitu Pak, mungkin kira-kira ya. Kadupak kaleo balik deh gitu Pak ya.
gitu ya. Wa udwa yu'adu maratain. Jadi langkah kaki ke depan kemudian dia ke belakang lagi dihitung menjadi 2 kali gerakan. Jadi langkah kaki itu menjadi ya 1 langkah 1 kali gerakan, 2 kali gerakan. Sawaun kana hasala ittisal amla. Apakah sawaun hasala ittisal, apakah dia nyambung ataupun tidak, tetap dihitung menjadi 1 gerakan. Menjadi ya 1 gerakan. Nyambung itu begini Pak, ini kan nyambung nih, berarti 2, berarti 2 kali gerakan, berarti tidak batal. Contoh tidak nyambung, ya apa, dihitung 2 tetap. Jadi kan 1 kali langkah dihitung 1. Kalau kembali lagi kan benar begini, ini dihitung tetap menjadi 2 kali gerakan. Jadi 1 kali langkah gerakan kaki dihitung menjadi 1 gerakan gitu. Dia kembali ke depan kemudian kembali lagi menjadi 2 gerakan gitu. Ya, bihilapi dihabil yad wa'udu alal ittisal. Ya, berbeda dengan apa Pak? Gerakan tangan. Katanya meskipun dia kembali lagi ke awal atau ke tempat lain, itu apa, tidak dihitung menjadi 2 kali gerakan, dihitung menjadi 1 kali gerakan saja. Fa innahu yu'adu marratan wahidatan. Hal itu dihitung menjadi 1 kali gerakan. Wa kadza juga raf'uha summa wada'ha, dia mengangkat tangan kemudian 2 kali gerakan, bukan 2 kali gerakan. Walau bi ghairi maudiha, meskipun tangan ini disimpan bukan ke tempat asalnya. Bisa dipahami Pak, dia ngacungkan tangan mungkin langsung tidak disimpan lagi ke tempat semula, di tempat apa yang lain, itu tetap dihitung menjadi 1 kali gerakan kalau gerakan tangan. Jadi kembali ke tempat yang lain dihitung menjadi 1 kali gerakan. Beda dengan kaki, 1 kali langkah kembali lagi dihitung menjadi 2 kali gerakan. Kalau tidak melangkah gimana? Contoh gini, sholat. Ya, oh gitu ya. Betul. Iya, betul. Di sini kan maaf, bahasa konteksnya di sini adalah bukan melangkah. Ini harokat, Pak. Di sini adalah gerak. Gitu. Gerak berarti kalau upami 3 kali secara mutawaliyat, Pak. 3 gagaro gitu. Gitu ya rusak sholatnya. Tapi kalau secara beraturan mungkin Mbak 1 betul menjadi 2 tuh, 2 kali gerakan. Iya menjadi 2 kan 1. Maaf ini nih kaki, ini gerakan kaki bukan gerakan tangan. Kalau gerakan tangan kan kembali ke tempat asal menjadi 1 kali gerakan. Tapi kalau kaki 1, 2 apa? Jadi kalau 1 kemudian 2 nih, 3 batal, rusak tuh sholatnya. Gitu ya. Ya, nanti itu akan dibahas di sini Pak, akan dibahas ya. Kalau dia hanya menahan kedua telapak tangannya kemudian ujung-ujung jarinya dia apa? Itu tidak menjadi batal. Jadi akan lebih afdol Pak, maaf, jika memang kondisinya gatal di kaki, nggak apa-apa Pak, merunduk saja. Iya, betul Pak. Daripada kudu kikian, batal rusak sholatnya. Nggak apa-apa, merunduk saja. Gitu, itu teknik yang bagus. Gitu. Apa boleh? Dan itu tidak merusak sholat. Justru antisipasi hukum seperti begitu. Dia menundukkan jadi 1. Iya, yes. Dia kan menunduk jadi 1 kan. Contoh begini, segini, dia enak siapa ya? Duduk karena gatanya, deknya grow di dia. Ya. Nah, gitu ya. Ini kan 1 kali gerakan Pak, 1 ya. Kemudian dia 2. Sudah ini udah nggak apa-apa, tidak menjadi masalah, tidak menjadi batal. Gitu. Dia kembali lagi secara tartib, tidak menjadi masalah. Dibanding dia harus apa? Menggaruk tadi, menggerakkan kaki lebih dari 3 kali gerakan. Ini Pak 3 kali gerakan seperti begini rusak sholatnya. Karena bukan melangkah tapi gerakan yang dibahas di sini. Ya, gagaro sapi gitu. Apa ini kan gitu kan ya gitu. Disangka apa dia ruku
mungkin kenapa dia mungkin disangka ruku ya karena tapi kalau gagarum ada pasti bakal surtieun Pak, kan nggak apa-apalah, yang penting mah kita melakukan dengan berdasarkan ilmu, toh orang lain nanti ruku baru kalau sendiri gitu Pak, dan gerakan tersebut dimaksudkan dengan ruku, tentu itu menjadi apa? Batal. Jadi jangan dimaksudkan untuk ruku saja gitu. Kalau dimaksudkan untuk dengan sekalian nggak apa-apa ya, sekalian ruku juga ya, tapi posisi menggaruknya pada posisi, tapi jika meniatkan hanya menggaruk saja bukan posisi ruku, tentu harus kembali lagi kepada semula, itu menjadi batal. Ya boleh, tidak menjadi masalah jika memang kesempatannya. Kalau sholat, masalahnya kalau sholat berjamaah Pak, ya kan tidak, bacaan kita tidak akan sama selesai dengan siapa? Dengan imam, terkecuali kalau sendiri kita bisa mempercepat apa? Bacaan, sehingga kondisi menggaruk pada kondisi ruku gitu. Nah, itu tidak menjadi masalah. Yu'andu wa kadza rabbal sumawda wa bi ghairi madiyah wa marabur rajul baina yu'andu marah wa du'a wa bi ghairi madiyah marrah wal farqu bainal yad wa rij anna rijla 'adatuha sukut bi khilafil yad. Kenapa tadi Pak gerakan tangan ini kedua kalinya kembali tidak menjadi batal, kemudian sedangkan gerakan kaki satu kali melangkah saja sudah menjadi apa? Merusak sholat, hitung menjadi satu kali gerakan, karena Pak, tangan ini ya senantiasa bergerak tatkala mengikuti gerakan-gerakan sholat. Artinya kan bergerak ke atas gitu Pak ya, untuk dari sami Allahu liman hamidah. Hampir rata-rata kalau mau duduk tangan kan bergerak, karena memang yu'adu ya, menurut adat juga bedanya tangan ini adalah ya bergerak tatkala sholat, berbeda dengan apa? Kaki. Sedangkan kaki itu adalah bagi musolli harus menetap, jangan bergerak, sehingga tadi pergerakan kaki satu kali gerakan saja dihitung menjadi satu kali gerakan satu gerakan. Jika lebih dari itu secara berturut-turut mampu merusak sholat. Bi khilafil yadi, tentu berbeda dengan tangan. Jadi ringkasnya tangan ini senantiasa bergerak di dalam sholat, jadi tidak menjadi mengapa. Itu artinya tidak dihitung menjadi satu kali gerakan. Dihitung satu kali gerakan itu tatkala menjulurkan, kemudian kembali lagi itu dihitung menjadi satu gerakan, berbeda dengan gerakan kaki. Kenapa menjadi elat? Biasanya di dalam sholat itu kaki menetap, tidak banyak bergerak. Nah, itu walau sahwan. Berapa menit lagi Pak? Ya. Sampai selesai sajalah, tanggung ya, biar nanti. Walau sahwan, meskipun dalam kondisi lupa Pak. 3 kali gerakan secara berturut-turut walau sahwan. Allah. Jadi memang kudu sadar bener Pak. Ya, meskipun dalam kondisi lupa. Sawaun kana amdan au sahwan. Ini Pak, sawaun kana amdan, apakah dia melakukan secara sengaja au sahwan, ataupun apa? Secara litala ubihi, untuk bermain-main. Nah, ini konteksnya di sini mungkin. Upami disuntrukeunana heureuy batal. Bisa dipahami Pak? Rusak salatnya, tapi kalau memang tidak sengaja kadupak, tentu tidak menjadi rusak. Dia kembali lagi saja ke tempat semula. Tentu kembali ke tempat semula dengan keadaan tartib gitu ya. Nah itu. Jadi litalaubi ma'annahu la masyaqqata fil ihtiraz, sehingga apa? Dia merasa kesulitan fil ihtiraz untuk menjaga. Heudah kadupak sirah ngagoloyong gitu. Gitu. Amal harakatul qalil, adapun ini Pak, al harakatul qalil, gerakan yang sedikit, keharokata ini seperti 2 kali gerakan, fala tabdulu salatu biha. Ya, 2 kali gerakan secara berturut-turut itu tidak merusak salat. Sawaun kana amdan au sahwan, apakah itu dilakukan secara sengaja au sahwan, atau dalam keadaan lupa. Malam yaksidu biha la'ab, selama tidak dimaksudkan untuk bermain-main. Kalau sholat di dalam kapal laut, ya, kan kita ada misalkan betul. lalu sendiri goyang gitu kan katakan.
nggak stabil. Oh betul, ya Jadi ya, gerakan itu betul, bergoyang-goyang ya. Itu gimana? Serasa itu dulu sudah pernah diterangkan Pak pada rukun sholat berdiri bagi yang mampu. Jadi upami kantenan bisalih ti jolongjong mah menjadi elat dia sholat duduk. Ya, tapi jika dia berdesak-desakan sholat duduk, padahal dia mampu berdiri tidak menjadi elat. Jadi duduknya dalam kondisi takut apa Pak jatuh itu menjadi elat, padahal dia kan mampu berdiri. Nah itu, jadi itu saya kira itu dulu sudah dibahas rupa lagi Pak Asep ya. Gitu itu kaitan. Jadi menjadi elat. Bagaimana upami tidak disebut gerakan Pak? Ini mah. Jadi lebih baik apa? Duduk saja. Kalau memang kondisinya apa gerakan kapalnya ini sehingga mampu apa menjatuhkan seseorang sholat dalam kondisi apa mampu menjatuhkan kondisi dalam kondisi sholat gitu Pak. Nah itu. Jadi tidak termasuk gerakan itu Pak. Tidak termasuk karena apa? Goyangan kapal mungkin itu ya. Nah itu. Lanjutkan lagi sedikit lagi. Pain qasoda biha dzalika kaan aqama sulustopi salati lisasila'iban mau batalat. Tapi Pak dua kali gerakan itu gerakan kecil itu jika dimaksudkan bermain-main ya meskipun satu kali gerakan dua kali gerakan tetap mampu merusak sholat gitu. Laiban batalat sholatu maka akan menjadi batal seperti dia apa Pak ngacungkeun apanya Pak ngacungkeun ini cenah jari apa jari tengahnya litalaub sedang sholat pis dengan memaksudkan batal Pak litalaub rusak sholatnya meskipun gerakan kecil tidak lebih dari kedua kali gerakan jika dimaksudkan talaub itu maka akan menjadi rusak sholatnya. Iya. Maya qala liru'unah min maddi rijli liyadi'a ala dhaili sahibi biqasdi la'ib liyamna'ahu minal qiyam minas sujud fatabdul salu bimajarri maddi rijli. Kade Pak memanjangkan kaki menginjak ujung kain orang agar dia sulit untuk berdiri maka akan menjadi rusak sholatnya. Heureui kan meskipun dia satu langkah dia ada kenangtung dicecek gitu sehingga kan dia kenangtung ngajungkel Pak. Itu kan meskipun satu kali gerakan itu tetap ya dikategorikan mampu merusak sholat. Jadi gitu. Atanapi punten. Iya, atanapi sujud. Dia gitu Pak gigireun orang yang lain kaharep gitunya. Ujung sarung nate apa di ya sehingga tatkala dia bangun dia ngajungkang atau tatkala dia mau apa mau sujud merosot ke buka aurat. Nah, litalau meskipun satu gerakan tetap itu dikategorikan mampu merusak sholat. Gitu. Ya. Dalam sholat kita kan kita tidak boleh. Ya. Ini kita sholat seperti panjang tapi tidak banyak Al-Quran. Ya. Nah kita buka halaman itu karena panjang belum selesai dia batal nggak? Ya. Tadi Pak gerakan tangan ini ya meskipun dia kembali dihitung menjadi satu kali gerakan tidak menjadi masalah. Membuka mushaf gitu Pak ya sedang apa Pak? Sedang sholat maaf. Itu kan Allahu Akbar tertib saja Pak gitu kan ya boleh tidak menjadi masalah atau mungkin dia membungkuk boleh tidak yang penting jangan gerakan apa Pak kaki awas gitu ya membungkuk dia buka seperti begini tidak menjadi masalah gitu yang penting tadi gerakannya jangan secara berturut karena kenapa litalau bukan Pak untuk bermain-main buka mushaf bukan lil qiraah tidak menjadi masalah. Nah itu gerakannya ke arah sana. Kalau hanya membuka apa mushaf Al-Quran dan itu hampir rata-rata memang dilaksanakan bukan di dalam sholat fardu, ya hampir rata-rata dilakukan dalam sholat sunat gitu Pak. Yang penting tadi kondisinya adalah 3 kali gerakan secara berturut-turut. Makanya harus ada jeda saja dengan tumaninah biar dihitung terus menjadi satu gerakan tidak melebihi dari 3 kali gerakan. Insya Allah cukup dulu Pak. Ya, ada sedikit lagi nih, gitu. Itu minggu depan nih masalah menggaruk Pak, masalah menggaruk, itu ya. Nanti akan dijelaskan di sini biar lebih jelas lagi. Alhamdulillah dicukupkan dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salli ala Muhammad alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.